String. Dalam pemrograman terdapat banyak kasus yang melibatkan penggunaan string. Pada modul ini kita akan membahas tentang beberapa teknik penting yang berkaitan dengan string. Pertama, string tipe primitif dan tipe objek. JavaScript membenarkan tipe string menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Ketika kita membuat variabel yang diisi dengan nilai bertipe string, maka variabel tersebut dikategorikan dengan string primitif. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut ini. Melalui kode di layar, variabel x1 akan bertipe string, yang berarti tipe primitif. Kita coba ketikkan s1 muncul JavaScript. Oke. String tipe objek dinyatakan dengan tipe string. Untuk membuat string yang bertipe objek, gunakan kata kunci new sebagai berikut. Kali ini variabel S2 akan bertipe objek, yang berarti objek dari tipe string. Kita ketikkan oke. Oke, JavaScript mengizinkan kita untuk memanggil properti atau metode dari tipe string melalui string primitif. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut. Oke, pada kode di layar, S1 merupakan string primitif, tapi dapat digunakan untuk memanggil metode toUpperCase. Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversikan variabel tersebut dari tipe primitif ke tipe objek.
Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengetahui jumlah karakter di dalam string. Untuk mengetahui jumlah karakter yang terdapat di dalam string, kita gunakan properti lain seperti contoh berikut. Berikutnya kita akan belajar menyaring string. Proses penyalinan string maupun substring dapat dilakukan dengan memanggil metode substring atau metode yang biasa disebut substring, dan substring akan mengembalikan substring dari karakter yang terletak di indeks awal seperti ke karakter yang terletak pada sebelum indeks terakhir. Perhatikan contoh di layar. Oke, berikutnya kita akan belajar mengganti string untuk mengganti substring di dalam string. Gunakan metode reply parameter. Pertama dari metode ini adalah string yang akan diganti, sedangkan parameter kedua adalah substring penggantinya. Perhatikan contoh di layar.
Jika substring yang akan diganti muncul beberapa kali di dalam string, maka yang akan diganti hanya substring yang pertama kali ditemukan. Perhatikan contoh di layar. Oke. Mencari karakter di dalam string untuk mengetahui karakter yang terdapat pada indeks tertentu di dalam string, gunakan metode Karef. Perhatikan contoh di layar. Oke, sebenarnya bukan memperbolehkan tapi memperoleh. Minta maaf, saya ralat sedikit. Selanjutnya kita akan belajar mencari indeks dari karakter tertentu. Jika yang ingin dicari adalah indeks dari karakter tertentu, gunakan metode index of seperti contoh berikut. Kita buka halaman baru saja.
Oke, berikutnya kita akan mempelajari cara membalik string untuk membalik urutan karakter di dalam string. Kita dapat mendefinisikan fungsi sebagai berikut. Sebentar, kita ulang. Oke, kita ulang programnya. Tadi ada sedikit kesalahan. Contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut. Oke, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana mengubah string ke huruf besar dan huruf kecil. Seluruh karakter di dalam string dapat diubah menjadi huruf besar atau huruf kapital menggunakan metode to uppercase. Untuk mengubah menjadi huruf kecil, gunakan metode to lowercase. Oke, kita praktekkan. Sebentar, saya lupa. Sebelum kita mengubahnya, kita harus mendefinisikan dulu. Oke. Uppercase. Oke, dan kita buat yang selanjutnya. Oke, demikian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.